Ya, jumpa lagi di channel Haris Bahagia. Oke, terima kasih. Jadi, mengapa sih kita butuh marketing ya? Kenapa bisnis butuh melakukan aktivitas marketing? Kenapa orang dalam melakukan usahanya, berjualan dan segala macam itu membutuhkan aktivitas marketing? Kenapa kalau kita bikin perusahaan butuh marketing? Sebenarnya kan nggak penting ya. Mengapa kita butuh aktivitas marketing? Jawabannya adalah karena ada persaingan. Ya betul ya sahabat ya, karena ada persaingan. Kalau bisnis Anda tidak punya pesaing, monopoli, maka Anda tidak perlu melakukan aktivitas marketing. Begitu juga dilakukan oleh bandar-bandar narkoba ya. Kalau ada pesaingnya langsung direkrut jadiin anak buahnya. Kalau ada pesaingnya ditembak, dihabisin. Nah, mereka nggak perlu marketing tuh ya. Kenapa bisnis butuh aktivitas marketing? Karena punya pesaing. Jadi teman-teman, ketika bisnis Anda punya pesaing, ya Anda harus melakukan aktivitas pemasaran ya. Di dalam bisnis tradisional misalnya Mbok Karyo bikin apa ya, soto Madiun atau pecel Madiun gitu ya, tradisionalnya nggak melakukan aktivitas marketing, jualan saja udah di dasar gitu. Orang datang makan, lama-lama populer ya, lama gitu. Makanya yang namanya masakan-masakan legend itu lama karena nggak ada aktivitas marketingnya. Yang zaman dulu hanya apa, dari mulut ke mulut, sana ada pecel enak, sana ada soto enak. Terus ketika ada pesaingnya ya sudah, pasrah saja, terserah mau beli sana silahkan, mau beli ke warung saya silahkan. Akhirnya ya sangat terbatas, akan sulit berkembang gitu karena tidak ada aktivitas marketing. Dan banyak bisnis-bisnis tradisional ya sudahlah, saya sampai di sini saja sudah cukup, makan sudah cukup gitu. Tapi ketika bisnis ingin menjadi lebih besar, harus ada aktivitas marketing karena kita punya yang namanya pesaing. Oke, nah jadi kita lihat, jadi kalau kita punya bisnis ada pesaing, berarti ada ekspektasi dari customer kita, ada ekspektasi dari klien ya. Nah, kemudian kita juga punya profil sendiri yang kira-kira berapa persen memenuhi ekspektasi customer kita. Kalau cuma 10% yang beririsan, artinya kita bisa memenuhi keinginannya, ya tentu akan menjadi kalah dengan kompetitor kita yang bisa memenuhi sampai 25% ya. Kalau kita lihat gambar di sini, nah kita akan melihat yang terpenting adalah point of difference ya, PODS-nya. POD-nya itu adalah yang terpenting. Ada area-area lain yang mungkin fitur kita tapi itu tidak relevan. Yang terpenting adalah POD-nya. Jadi teman-teman, ketika ada sebuah market kemudian ada banyak pesaing, tentu yang akan menang adalah bagian point of difference itu ya, yang mengiris prospek ya, mengiris keinginan prospek. Jadi Anda lihat, nah ketika Anda bergerak terus untuk mengetahui keinginan prospek, terus sehingga irisan makin luas, maka Anda akan memenangkan persaingan ya. Jadi Anda akan lebih menang dalam persaingan itu. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam gambar ini, Anda harus naik tuh, menutup ke semua keinginan-keinginan dari klien. Ya. Itulah kenapa Mbah Kotler ya, Profesor Philip Kotler itu dalam seminar-seminarnya mengatakan yang pertama harus dilakukan adalah marketing research. Jadi kita research dulu, riset customer kita ya. Semuanya sebenarnya ya, market size, market industrinya seperti apa, kebutuhannya sebesar apa, kompetitor yang main siapa saja, gitu kan? Apa yang bisa kira-kira kita bisa punya competitiveness-nya di bidang apa. Tapi ya research. Jadi setelah research sebenarnya
baru nanti menentukan produknya, baru nanti menentukan positioning ya, STP-nya ya, segmentasi targeting positioningnya. Nah, setelah itu muncullah sebuah produk yang harus dipasarkan. Nah, itu baru ngomong sales. Ya, kita memang harus selalu mencoba irisan dari profil kita, produk kita dengan ekspektasi customer semakin besar. Namun pertanyaannya, bagaimana kalau kemauan customer macam-macam dan customernya bukan satu kan, banyak. Nah, disitulah muncul yang namanya strategi segmentasi targeting and positioningnya. Jadi kita mesti pilih nih, saya ini mau jualan ke kelas A atau kelas B, dari yang perekonomiannya menengah ke atas atau menengah ke bawah. Saya secara geografik mau memilih Indonesia itu bagian Pulau Jawa saja atau luar Jawa. Secara jenis kelamin produk ini untuk laki-laki atau perempuan, kan gitu ya. Jadi nanti Anda sudah menentukan bahwa produk Anda itu, misalnya kalau di bidang kosmetik, saya mau tentukan untuk anak muda ya, anak muda menengah ke bawah. Saya mau tentukan ini untuk high class ya, orang tua ekonominya tinggi. Saya mau tentukan ini kosmetik ini untuk dari sisi agama muslimah, misalnya gitu ya. Kan Anda bisa melihat sekarang, misalnya contoh di kosmetik, misalnya di Martha Tilaar Group gitu ya, untuk usia yang lebih dewasa, Sari Ayu, lebih muda, belia gitu ya. Bahkan fokus on skincare, misalnya apa, Biokos, atau body care Biokos, atau mungkin dekoratif Mirabella PHC gitu ya. Jadi itu kan itu segmentasi. Kalau misalnya Wardah membuat produk-produk kosmetik spesial untuk muslimah, walaupun yang pakai boleh siapa saja, tapi fokusnya ke sana, promosinya ke sana. Jadi segmentasi, targetingnya, positioningnya ke sana. Itu hal-hal yang artinya ya menyadari bahwa customer itu banyak permintaannya, banyak keinginannya, berbeda-beda. Jadi kita harus mulai fokus kepada segmen tertentu, target tertentu. Ya, biasanya semakin kuat brand itu bisa melebar. Nah, beberapa strategi ada yang membuat brand-brand baru ya, walaupun dalam satu perusahaan, tapi brandnya berbeda. Itu artinya sebenarnya segmentasi, positioning, targeting, tapi kantong kanan, kantong kiri saja gitu ya. Makanya banyak ya, kalau misalnya bisnis hanya fokus on sales gitu ya, jualan, itu tidak akan pernah besar, karena dia hanya jualan artinya ada produk dijual, ada produk dijual, ada produk dijual, dibikinkan produk dijual. Ternyata bisa jadi yaitu semacam bisnis di komoditi saja tidak akan pernah mendapat margin yang besar ya. Kenapa tidak dapat margin yang besar? Jadi sebenarnya teman-teman, margin itu kan didapat sebenarnya dari cost ya, harga jual kurangin COGS ya, harga jual kurangin cost of goods sold-nya ya, itu raw material, packaging material, factory overhead, direct labor, other expense-nya. Nah, terus begitu, jelas saja persaingannya tentu harga pokok tambahkan marginnya berapa. Nah, banyak orang bisa mengambil margin yang besar ketika brandnya sudah kuat. Karena brand itu ada tebel lagi kan, jadi nanti sebelum menentukan harga jual bisa orang COGS plus brand gitu ya, kayak itu istilahnya goodwill gitu ya, nama baik, baru marginnya berapa. Nah, padahal brand itu sendiri kalau ditinjau secara uang kan nol, nol, walaupun itu brand itu investasi. Kalau Anda punya bisnis, punya produk, Anda kasih brand, promosikan terus, itu kan kumulatif terus. Tapi kalau tanpa brand, ya berarti COGS saja plus margin. Jadi orang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika brandnya sudah semakin kuat, brandnya semakin dikenal, brandnya sudah merupakan garansi bahwa produknya berkualitas, brandnya sudah mendeliver trust. Makanya banyak barang KW ya, nyolek brand ya, KW, ada ori, ada KW, ada apa ya, KW Thailand, nah misalnya di sepatu atau kaos bola,
Nah, itu kita lihat kekuatan brand. Nah, coba kita lihat ya 10 brand yang kuat. Lihat ada Amazon, Google, Apple. Itu cuman value dari brandnya saja ya. Itu kalau dijual sudah segitu harganya. Itu belum apa pabriknya, belum apa orangnya, belum apa gedungnya loh, cuman brandnya saja. Jadi long term, in the long run, bisnis harus membangun brand, karena brand itu adalah sebenarnya penambah margin ya, dimana kalau brandnya kuat, mungkin komposisi dari cost of goods sold-nya adalah 20%, marginnya 80% karena sudah brandnya kuat. Tapi kalau produk-produk yang brandnya lemah sampai mendekati komoditi, berantem di situ ya, 10% aja persaingannya sudah banyak. Tapi begitu Anda bangun brandnya sudah kuat, Anda bebas, karena brand itu seakan-akan uniqueness ya, seakan-akan uniqueness. Ketika orang sudah, oh saya pengen brandnya Nike, saya pengen brandnya Adidas, sudah nggak ada nyaingin lagi. Apalagi kalau udah fanatik gitu, itu sudah sangat merdeka menentukan harga ya. Ferrari gitu kan brand yang kuat, BMW brand yang kuat. Nah di sini kita lihat hampir semua produk-produk IT gitu ya, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Samsung, sudah sebenarnya tidak ada persaingannya lagi tuh ketika brand itu sudah kuat. Microsoft, Windows, walaupun ada Linux dan segala macam, tapi ketika orang brand loyalty-nya tinggi, sudah nggak signifikan lagi persaingan. Jadi sangat bebas menentukan marginnya ya. Makanya produk-produk teknologi itu dengan skimming pricing ya, dia lempar saja harga setinggi-tingginya, masih diterima di pasar ya, udah jalan terus saja. Nanti teknologi baru turun. Lihat teman-teman. Jadi aktivitas marketing itu tidak boleh dilepas. Jadi hanya sales saja itu kurang. Jadi apa aja marketing, apa yang dibahas ya, marketing itu bisa, kalau kita ngomong marketing mixnya ya, produknya, price, place, promotion diperhatikan, segmentasi ya, STP ya, segmentation, targeting, positioningnya diperhatikan, kemudian brand ya, bangun brand, sesuaikan juga dengan target dan positioningnya. Nah, terus hal-hal semacam itu ya, competitiveness-nya diperhatikan, long term, investasi kepada nama brandnya supaya brandnya semakin kuat gitu ya. Jadi benar-benar hati-hati, tidak akan melakukan hal-hal yang buruk yang merusak brand karena itu investasi. Nah, ketika Anda bisnis dengan membangun brand dalam jangka panjang, Anda mendapatkan keuntungan yang lebih besar, lebih aman. Tapi kalau Anda bisnis tanpa brand, ya jangka panjang dan jangka pendek sama saja. Anda akan terus berantem, terus ngotot, tidak akan pernah memetik hasil yang memuaskan. Jadi, bangunlah brand.